Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu untuk kami wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Jakarta, khususnya di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kami di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai tentang konsep-konsep dasar manajemen apa sih yang Ibu terapkan di dalam perusahaan TUM Madison ini. Boleh langsung aja kali ya? Perkenalkan diri dulu ya Bu. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah berkunjung ke TUM Madison. Perkenalkan, saya dengan Eka. Saya untuk manajer area di TUM Madison. Kita ada di, kebetulan untuk tempat kami, kita ada di Bangkaraya, dan kita ada di Pondok Indah. Oke, terima kasih Ibu untuk perkenalan dirinya. Mungkin kita mulai aja kali ya Bu. Pertama kami ingin mengetahui Bu, bagaimana sih sejarah didirikannya perusahaan TUM Madison ini? Boleh Ibu ceritakan? Baik, TUM Madison ini berdiri tahun 2013. Tahun 2013 awal kita memang awal kita ada di dalam benda. Kemudian kita bermutasi di daerah Bangkas ini. Sekarang dari 2015 di Bangkok sampai sekarang 2024. Terus kita ada berapa? 9 tahunan ya, 8-10 tahun. Nah, memang kita bergerak awalnya kita di restoran cafe dan di interior. Kemudian makin kesini kita menambah area kerja kita tetap di cafe dan restoran. Kemudian kita ada di galeri juga, galeri seperti kalian lihat ini, di galeri art painting. Kemudian kita juga ada fashion baju, produk baju fashion TUM Madison Avenue. Kita ada di Pondok Indah. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan sejarah awal didirikannya perusahaan TUM Madison ini. Selanjutnya saya ingin bertanya Bu, strategi manajemen apa sih yang Ibu terapkan sebagai manajer? Apakah Ibu mewajibkan karyawannya untuk mengikuti aturan serta memperoleh hasil kerja yang sangat maksimal, tapi Ibu tidak memperdulikan perasaan karyawannya seperti merendahkan karyawan secara langsung tanpa memberi motivasi, atau Ibu ingin karyawan menghasilkan kerja yang sangat maksimal, tapi Ibu tidak hanya mengkritik karyawannya jika melakukan kesalahan, tetapi Ibu juga memberi motivasi gimana nih caranya biar kerjanya menjadi lebih baik lagi, atau Ibu ada cara lain mungkin boleh diceritakan? Memang pasti di semua perusahaan pasti ada standar aturan perusahaannya. Kita dibilang adalah SOP dan operasional perusahaan. Jadi memang setiap perusahaan pasti ada. Dimana mewajibkan semua peraturan yang dibuat oleh perusahaan untuk ditaati oleh karyawannya. Jika memang ada kelalaian atau kesalahan, pasti akan kita ada semacam surat teguran. Kita bisa sebagai surat SP1, SP2, surat SP3, kemudian final kita selesaikan sih. Itu pun kalau memang kita lihat tidak bisa dibilangin kayak gitu sih. Nah, memang perusahaan kalau di kami memang ada peraturan-peraturan, karena kebetulan di kami kan lingkup area kerjanya ada bermacam-macam. Dari kafe pasti kan juga ada timnya sendiri, tim masaknya, tim kitchen, kemudian tim yang melayani tamu itu juga ada timnya sendiri. Yang kita tidak ada timnya sendiri. Kalau untuk memang kerja, memang kita mengharuskan semua karyawan untuk mengikuti peraturan, secara peraturan ya, termasuk juga misalnya dari penampilan kan, karena kan kalau kamu kan masih aktif ya penampilannya masih rapi, kemudian gimana caranya melayani tamu customer langsung sopan seperti itu. Oke, makasih Bu. Selain itu kita ingin tahu Bu, bagaimana sih struktur organisasi yang ada di PT TUM Madison ini? Mungkin bisa diceritain Bu, mungkin yang dari tingkatan paling atas hingga yang paling bawah. Jadi memang di TUM Madison tentunya paling atas kita ada pimpinan kami. Kemudian di bawah pimpinan kebetulan ada saya untuk manajer. Memang area kita ada TUM Madison kita, Madison Prima Boga, kita pakai. Saya membawahi semuanya itu. Kemudian di bawah saya ada sub koordinasi lagi dari accounting, dari tim accounting juga untuk yang semua mengenai keuangan, kemudian purchasing juga, kemudian untuk tim operasional juga. Operasional itu melingkupi untuk yang tim kitchen dan tim seperti itu. Jadi manajernya itu cuma satu gitu Ibu, yang utamanya nggak ada kayak mungkin manajer bagian administrasi atau manajer apa gitu? Kalau yang manajer, kemudian manajer membawahi dari kita bilang ASCM, Associate Corporate Manager, jadi memang di bawah manajer. Nah memang untuk yang tim keuangan ada kepala sendiri, kita dengan ASCM keuangan. Kemudian dari keuangan sendiri mempunyai bawah-bawah lagi. Kemudian kalau ASCM MP, kita manajer Prima Boga juga membawahi ya tim kitchen, tim floor seperti itu. Tapi tetap dari saya manajer, aku memantau semua dari sub manajernya seperti itu.
dengan adanya struktur organisasi itu, ketika karyawan ingin menyampaikan masalah, apakah harus kepada satu atasan? Mungkin kayak tadi ibu ceritain kayak keuangan kan ada kepalanya nih. Mungkin misalkan ada masalah keuangan nih, dia harus ceritain ke kepalanya dulu, apa bisa nih cerita langsung ke ibunya? Ibu kan manajer berarti atasnya kepala keuangan ini kan. Apa bisa langsung cerita ke manajer utamanya atau harus ada tahapannya gitu? Memang kalau dari bawahnya kita lihat dari bawah, kalau tidak ada masalah pasti akan dibicarakan dulu ke atasannya, ke kepala keuangannya atau kepala produksinya atau kepala operasionalnya. Memang itu harus ditangani oleh tim mereka sendiri. Jadi jika memang tidak ada jalan keluar, kita bisa diskusikan naik ke manajernya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kadang-kadang memang ada bawahan yang langsung ke manajer. Bilang apakah dia tidak bisa bicara langsung sama atasannya dia, atau aku mentok nih di sini, jadi ya apa? Nanti bisa langsung ke saya. Nanti saya coba diskusikan ke kepala dari divisinya itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya yang bertanya untuk mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, untuk pertanyaan pertama itu bagaimana sih proses perencanaan yang pernah digunakan pada PSTN Tuman ini? Perencanaan untuk lingkup semuanya ya. Ya, perencanaan memang aku ambil contoh untuk mungkin untuk galeri. Memang kalau galeri lukisan ini kan kita pasti ada program-program setiap bulan atau setiap tahun atau malah mungkin tahun depan. Kalau untuk galeri bisa bilang kita ada semacam event besar tuh kayak Art Jakarta. Kita udah mengikuti kemarin, itu memang dari seluruh Asia, kemudian seluruh Indonesia juga ada semua berkumpul untuk memamerkan semua karya-karya itu, perencanaan kami. Kemudian kalau untuk dari lingkup intern kita, ya memang dari display galeri memang kita selalu kita rolling atau kita adakan semacam open submission untuk para seniman supaya karya mereka bisa masuk ke media. Itu memang kita kurasi, kan pasti kan seniman tuh banyak dari seluruh Indonesia. Dulu kemarin yang tahun lalu kita sempat masukin tuh ada pesertanya 200 orang. Itu kita kurasi sampai masuk ke kami, itu baru bisa terpilihnya sekitar 20-an seniman. Jadi memang berarti kurasi namanya itu termasuk dari perencanaan kita dari pemilihan ini. Kemudian kita bicarakan, kita ada sistem kerjasama kolaborasi untuk medicine di mana karya mereka bisa display di kita. Nanti karya itu kan kita jual juga. Untuk dalam proses perencanaan ini, itu yang ikut berpartisipasi hanya para atasan atau para bawahan juga ada karena aspirasinya. Ya memang saling sama-sama saling berkesinambungan dan saling bekerjasama, karena kalau dari seniman pasti ada dari tim operasionalnya yang dari tim galernya yang menghubungi seniman, kemudian dari mereka masuk ke kami kan juga kalau karyanya sudah jadi nih, misalnya satu karya sudah jadi, ini kan kita hargai, kita akan jual. Untuk negosiasi harganya kan juga kita menggunakan keuangan juga, kemudian kontraknya juga nih, kalau mungkin apakah jika yang terjual bagi hasilnya berapa, itu ada berhubungan dengan tim keuangan. Kemudian ada dari tim mungkin operasionalnya akan ngecek nih kapan lukisan itu akan selesai, kapan akan dipasang. Jadi memang saling berhubungan sih. Sama tim marketing kan juga kita harus promo juga. Jadi semua karyawan itu ikut berpartisipasi. Nah, dalam proses pengambilan perencanaan itu apakah ada kendala kayak perbedaan pendapat atau yang lain? Nah, kayak kalau ada perbedaan pendapat itu bagaimana cara mengatasinya itu? Iya, pasti ada kendala sih. Kalau karena kan kita nggak kerja sendiri, kita kerja dengan orang lain. Dimana orang lain pasti punya egonya sendiri. Oh nggak bisa mbak, aku mau hargain harga kita mungkin sekitar 10 juta misalnya. Wah masalah kita soalnya nggak nyampe mas, ini bisa nggak nego? Nah pasti kan ada omong-omong seperti itu, negosiasi. Ada yang ya paling kita cari titik tengahnya aja sih. Memang udah kalau segini bisa nggak? Oke, kalau setuju oke kita pasang. Ya kalau enggak ya kita minta maaf, kita nggak bisa masukin seperti itu. Berarti kayak misalkan walaupun ada maksudnya karyawan yang bisa berpartisipasi, tapi kayak tetap atasannya yang menentukan gitu ya? Ya, semuanya itu untuk kafe sih ya. Perencanaan pasti mengenai mungkin menu sih, menu makanan. Kalau misalnya itu di kami ada menu Indonesia, kemudian Asia, Western. Lalu untuk selanjutnya mengenai ruang dan tantangan. Nah, ibu ini sebagai manajer, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam mengurus PT Medis ini? Yeah. Seperti misalnya baik dalam lingkungan kerjanya atau dari eksternal? Ya, tantangan pasti ada sih mas. Apalagi kita tadi aku bilang kita bekerja bukan sendiri, kita berhubungan dengan banyak orang dengan egonya masing-masing, dengan sikap pribadi masing-masing, lebih kepada SDM, sumber daya manusia. Kemudian dari masakan pun kita kan tim chef kita tuh ada beberapa orang, rasa mereka bisa beda-beda tuh. Nah itu emang pokoknya harus proporsi, semuanya harus sama.
tidak boleh ada yang beda, tidak boleh ada yang kurang seperti itu. Gimana caranya kamu harus tahu nih, harus menghafal gitu sih, lebih kepada itu sih, lebih kayak SDM. Lalu dari tantangan itu apakah yang kalian buat sebuah peluang untuk mengembangkan tim sendiri? Harus sih, karena kan misalnya gini, kita merekrut karyawan, mereka mau kerja di sini, kita pasti mereka harus menuruti standar perusahaan, operasional perusahaan. Ya, dengan mereka bisa mengikuti, itu menjadi nilai positif, nilai tambah buat mereka. Ibu, mungkin tadi ada yang terlewat nih tentang proses perencanaan. Kan mungkin misalkan ini udah matang nih proses perencanaannya. Kan tidak ada yang tahu ya Bu. Misalkan ada kendala, ada kejadian yang bisa membatalkan proses perencanaan kan pasti ada ya Bu. Ada nggak sih Bu kayak misalkan Ibu udah matang-matang, udah perencanaannya udah tetap gitu, terus tiba-tiba ada kondisi yang membuat perencanaan itu bisa gagal gitu. Udah kasih contoh mungkin? Iya, pasti ada juga kegagalan. Misalnya dari menu sih, kalau di kafe semua sih, mau di kafe atau di galeri kita pasti selalu ada masalah. Ada masalah, kita kan gimana cara kita menyikapinya, dan kita nggak harus move on, nggak boleh stuck. Gagal banget nih, nggak bisa langsung. Kita harus tetap cari cara dari pengusaha juga gimana caranya supaya peluang ini, mungkin caranya metodenya kita bedain lagi aja. Mungkin tujuannya sama tapi metodenya beda. Kalau penjualan pasti kita pengen mencari penjualan yang sebagus maksimal mungkin. Kemudian kalau galeri, lukisannya bagus, customer suka, dia pasti nggak bisa lagi kesini lagi kayak gitu sih. Kendalanya ya itu doang. Sekali kita harus mencari menyikapi gimana nih, yuk oke lah kalau emang misalnya menu kita bilang yang kemarin kita punya menu baru, misalnya Mexican platter yang untuk sharing besar, kemudian harganya memang harga mahal, ya sering lah. Karena kita memang mencari pasarnya dari medium, restoran di sini medium ke high, jadi bukan yang medium ke bawah. Jadi memang kita mencari pasar, kita nyari ya udah kalau emang ini tidak, ternyata menu kita kurang, tidak diminati, kita lihat di slow, yang slow, apa sih, penjualannya slow, udah kita drop, kita bikin menu baru lagi seperti itu. Kan ya tentang salah satu tantangan yang sebagai manajer itu kurangnya karyawan dalam bekerja. Nah, saya bagaimana caranya itu untuk motivasi agar karyawan itu tuh dapat bekerja maksimal? Iya, memang sulit sih, susah gampang. Ya tadi lagi mengenai SDM yang egonya masing-masing berbeda. Jadi memang kita mencoba untuk ini aja, gimana caranya pendekatan kepada karyawannya. Jadi kita pendekatan, ada apa sih mas masalahnya apa, ini apa? Coba deh, ini baik kok, kamu bagus ininya, cuma agak dirubah sedikit aja kayak gitu sih. Terkait komunikasi yang tidak efektif dalam komunikasi antara karyawan dan manajer, apakah berjalan lancar atau mengalami kendala seperti sulitnya menemui manajer atau mungkin sulitnya menemui atasan untuk berjumpa? Enggak sih, kalau di kami memang saya bukan mobile yang selalu ada. Kita komunikasi bisa via WhatsApp, telepon, dan saya selalu bisa dihubungi di mana aja. Untuk yang di karena juga saya rolling di kantor, kemudian di Pondok Indah, aku juga mobile juga. Aku mau ngomong ini ya, entah mereka bisa datang saya atau saya bisa datang ke kantor. Terus aku sih fleksibel. Oh jadi terbuka gitu ya? Iya. Terus untuk informatif, apakah sudah efektif dan kita dapat melihat seluruh karyawan di sini itu sudah menjalankan tugas masing-masing atau masih dapat melihat bahwa terdapat anggota yang menjalankan tugas yang seharusnya bukan tugasnya, tetapi karena diberikan oleh senior, jadi anggota itu harus mengerjakan. Enggak sih, karena kan kita memang divisinya udah pasti. Divisi kitchen ya dari senior sampai junior pasti akan mengerjakannya ya itu. Kemudian tim server juga dari server atau tim floor dari senior junior yang akan mengerjakan seperti ini. Memang mereka dari senior junior akan mengerjakan hanya kerjaan mereka. Ini tugasnya nggak mungkin kita menyuruh tim kitchen yang masak-masak ngomong ke bawah, kemudian menyuruh kita suruh untuk mengerjakan melayani tamu, itu nggak mungkin kita cross divisi sih. Hanya seperti cuman kalau memang dari saya tim kitchen ada senior dan junior, kemudian helper ya pasti ada seniornya memang untuk yaudah kamu motong bawang dulu. Kalau misalnya dia nggak mau ya pasti akan tegur sama seniornya. Dia akan simpel, kan junior mungkin belum kayak dimainin kelas tamu ya, mereka nggak akan berhadapan dengan tamu, pasti akan seniornya akan haruskan dulu. Tapi memang senior diwajibkan untuk mengajari juniornya. Mungkin itu aja Bu yang kita pertanyakan mengenai tentang konsep manajemen ini di konteks dunia nyata. Terima kasih ya Bu atas
pendapat-pendapatnya atas mungkin sumber-sumber yang dari Ibu kasih kepada kami. Ya mungkin bisa dapat kami terapkan mungkin ketika nanti di masa yang akan datang gitu. Iya.